Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Munawar bersama Muhammad Rizky Fadilah dari Politeknik Fiksi Ganesha, kelas SIR 4121, kelompok 3 akan menjelaskan materi rekayasa perangkat lunak tentang metode spiral. Pengertian pengembangan sistem model spiral. Model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Barry Bowen pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enhancement. Barry Bowen menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek yang sangat besar. Untuk melakukannya, dalam proses-prosesnya dilakukan dengan memperhatikan resiko dalam proyek tersebut, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang sangat sesuai dan tepat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Model spiral adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral juga merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan perangkat input dan output. Kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang fokus pada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Model spiral itu sendiri berfungsi untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan pada perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Tahapan-tahapan pada metode spiral. Dalam penerapan model spiral terdapat 6 tahapan untuk merealisasikan penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap listen. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analis dan pelanggan atau user. Tujuannya adalah memperbaiki dan mengembangkan software sesuai kebutuhan dan keinginan sehingga memuaskan penggunanya. Tahapan kedua yaitu tahapan planning. Tahapan planning atau tahapan perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, serta sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi atau teknik perulangan. Hasil dari tahapan ini adalah adanya dokumen dan spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Tahapan ketiga yaitu tahapan analisis resiko. Tahapan analisis resiko berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi atau upaya mengurangi resiko bencana direncanakan dan diselesaikan. Tahapan berikutnya akan disampaikan oleh Rizky Fadilah. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap engineering atau rekayasa. Pada tahap rekayasa, beberapa kegiatan ini yang akan dilakukan yaitu menguji coding dan mengembangkan software, menginstal software, membuat prototype, mendesain dokumen, meringkas suatu pengujian software, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Tahap yang kelima yaitu pengujian. Tahap ini dilakukan untuk pengujian memasang atau install aplikasi maupun sistem informasi kepada pemakai. Tahap keenam yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, sistem analis membutuhkan masukan dan tanggapan dari para user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Nah, dari contoh gambaran ini diawali dengan customer communication, planning, sampai customer evaluation. Semakin banyaknya lingkaran, akan semakin kompleks metode yang akan kita gunakan, sehingga informasi yang disampaikan akan semakin baik. Kelebihan dan kekurangan spiral model. Spiral model memiliki kelebihannya seperti estimasi biaya mudah, proses produksi yang cepat, menyediakan manajemen, dan analisa risiko cepat. Perubahan kebutuhan dan dokumentasi lebih mudah, penyelesaian proyek perangkat lunak mulai dari pembuatan hingga perubahan lebih sistematis. Kekurangan dari spiral model memiliki banyak kelebihan namun tidak lepas dari kekurangannya.
Di antaranya yaitu tidak cocok untuk proyek skala kecil, waktu relatif lama, membutuhkan best practice, pada tahap planning cukup mempunyai risiko besar. Kesimpulan dari yang di atas itu jadi pada spiral model yaitu memulai pendekatan komunikasi yang lebih penting untuk dilakukan agar tidak mengakibatkan resiko atau kesalahan yang terjadi. Terus kemudian user dan developer saling memahami atas sebuah proyek besar yang akan dibangun sehingga tidak dapat membuang banyak waktu dan biaya yang sangat besar. Sekian dan terima kasih. Ngeleng. Nah itu tentang metode perangkat lunak, tentang metode sorry dia yang sering kan semakin kompleks yang kita gunakan, semakin anjing karge semakin kompleks maka metode anjing makin mereka deui anjing. Nah dari contoh gambar ini diawali dengan customer communication, planning sampai customer evaluation. Dari banyaknya lingkaran ini pas riwayat kela aja. Ten years later. Makin baik. Yes. Iya mah kocak pisan. Ayo kayak gini dong. Helmku memang bego, tapi aku tidak bego. Helmku emang bogor, tapi siklatku bikin kamu pelongo.